Halo, selamat pagi anak-anak, papa mama, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, kuat, wow, luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini, hari Senin, kita jumpa lagi di pembelajaran di kelas sentra bahasa dan peran. Sentra bahasa dan peran, asik-asik, jos. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bermain apa ya? Nah, hari ini sudah ada Bapak Ibu Guru serta suster yang ada di belakang untuk bermain bersama. Kita akan bermain senam fantasi. Apa ya senam fantasi itu? Kita melakukan gerakan senam sesuai dengan cerita yang akan diceritakan oleh Bu Rizka. Jadi nanti suster dan teman-teman mereka bisa bergerak mengikuti jalan cerita yang disampaikan. Anak-anak juga bisa menirukannya loh. Oke, kalau begitu kita siap untuk melaksanakan senam fantasi. Guru memanggil siswa TK Santa Maria yang masih asik bermain di halaman untuk berbaris dan masuk kelas. Silakan anak-anak berbaris yang rapi ya. Loh, kok Tata mulai berebut? Tidak harus selalu di depan ya sayang. Apalagi Tata badannya tinggi. Silakan berbaris yang rapi ya nak. Begitu kata ibu guru. Anak-anak kemudian masuk ke dalam kelas dan duduk dengan rapi. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, seperti yang ibu umumkan bahwa hari ini kita akan bermain ke taman hijau. Ayo siapkan bekal dan tasmu. Anak-anak pun segera menyiapkan bekal dan menggendong tas mereka. Dengan riang gembira, anak-anak menuju taman hijau. Anak-anak, kita sudah sampai di taman. Ayo kita berkumpul dulu ya dan dengarkan permainan hari ini. Pagi ini kita akan melakukan senam fantasi menurut cerita yang berjudul Tamasya ke Gua Lawa. Anak-anak segera menyiapkan diri. Ada yang memakai topi, ada yang mengenakan jaket, dan ada yang merapikan bekalnya. Nah, anak-anak, sekarang kita baris. Nanti kita naik bis sama-sama ya. Anak-anak antri masuk bis dan duduk dengan baik. Mereka sangat bersukacita menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan yang indah di luar bis. Tak terasa mereka sampai di tempat parkir Gua Lawa. Anak-anak pun bersorak kegirangan. Kemudian guru meminta anak-anak turun pelan-pelan dan berbaris sesuai dengan kelompoknya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di Gua Lawa nih. Karena kita sudah duduk dalam bis cukup lama, ayo kita pemanasan dulu ya. Silakan gerakan badanmu dan lemaskan otot-otot tubuh kalian ya. Anak-anak segera melakukan pemanasan. Ada yang memutar tubuhnya, ada yang membungkukkan badannya, ada yang mengangkat kedua kakinya secara bergantian, dan ada pula yang menggerakkan tangannya ke samping kanan dan kiri. Anak-anak, pemanasannya cukup ya. Ayo kita berjalan, hati-hati di sebelah kiri ya. Jangan sampai keluar dari rombongan, karena hari ini tampaknya ramai pengunjung. Anak-anak berjalan dengan penuh semangat mengikuti gurunya. Kemudian mereka bergiliran masuk melewati pintu pengecekan tiket, memberikan tiket kepada petugas dengan tertib. Anak-anak pun sampai di halaman Gua Lawa. Ibu guru mengajak anak-anak meniti papan titian yang ada di area halaman Gua Lawa. Anak-anak,
Kita akan bergantian meniti papan titian kayu di depan itu ya. Lakukan seperti contoh ibu guru ya. Anak-anak mulai meniti dengan sangat hati-hati. Ayo Tania, tidak perlu takut. Ada ibu guru. Ayo silakan dicoba. Baiklah, kalau begitu silakan Tata dulu ya. Tania lihat Tata. Nah tuh, oke Tania hebat sekali, betul begitu Tania. Silakan berjalan pelan-pelan saja. Ayo silakan yang lain mengikuti meniti di belakang ya. Jalan perlahan-lahan, hati-hati, jangan sampai ada yang terpeleset. Nah, baiklah, kalian semua hebat sudah dapat meniti papan titian ini. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Anak-anak kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira. Saat berjalan, tiba-tiba anak-anak melihat beberapa ekor kupu-kupu indah dan capung yang hinggap di tanaman bunga. Anak-anak bergegas ingin menangkap kupu dan capung tersebut. Kemudian mereka berjalan berjingkat, lalu perlahan-lahan mengendap-endap, mencoba semakin dekat dengan kupu-kupu dan capung. Bahkan ada yang merangkak dan merayap karena kupunya hinggap di dahan yang rendah. Mereka bergerak semakin dekat, lebih dekat lagi, dan hap! Anak-anak berusaha keras menangkap kupu dan capung tersebut. Namun, hampir semua kupu dan capung itu terbang. Anak-anak terus berusaha mengejarnya. Akhirnya, Natali berhasil menangkap seekor kupu-kupu. Dia sangat kegirangan, lalu memamerkan kupu tersebut pada teman-temannya. Nah, anak-anak, kupu yang berhasil ditangkap Natali sangat indah ya. Tetapi karena kupu juga ciptaan Tuhan, ayo kita sayangi dengan membiarkan hidup di alam bebas. Dengan sedikit kecewa, Natali melepaskan kupu-kupu tersebut. Kemudian ibu guru mengajak anak-anak melanjutkan perjalanan lagi. Mari anak-anak, kita turuni tangga ini perlahan-lahan ya. Nanti kita akan sampai di mulut gua loh. Nah, sampai di mulut gua, anak-anak tampak ragu mengikuti guru masuk ke dalam gua. Ayo anak-anak, tidak perlu takut. Toh ada ibu guru dan pemandu wisata kok, kata ibu guru. Anak-anak mulai masuk dengan rasa khawatir. Perlahan-lahan mereka masuk, namun akhirnya mereka tersenyum karena ternyata di dalam gua tampak sedikit terang dan indah. Mereka berjalan berbaris mengamati batu-batuan di gua sambil sesekali meraba tekstur batu yang mereka lihat. Saat sedang asik melihat suasana gua, tiba-tiba ada beberapa ekor kelelawar yang terbang rendah. Anak-anak menjerit ketakutan. Ada yang menelungkupkan tangannya, ada yang berlari dan memegang baju ibu guru, ada yang bersembunyi di balik batu, dan ada yang menangis. Pemandu wisata berusaha menenangkan dan berusaha mengusir para kelelawar itu. Akhirnya kelelawar itu berhasil diusir. Nah anak-anak, kelelawarnya sudah pergi kok. Ayo kita lanjutkan menjelajah gua ini. Anak-anak yang sudah tenang berjalan di belakang ibu guru dan mereka sangat mengagumi keindahan gua lawa dengan lampu yang berwarna-warni dan susunan batu-batuan besar dengan bentuk yang sangat indah. Mereka juga dapat mendengar gemericik air dari atap gua. Anak-anak berjalan beriringan dengan senang. Walaupun terkadang muncul sedikit rasa takut
ketika berada di tempat yang gelap. Sekali waktu, anak-anak harus berjalan menundukkan kepala di tempat yang berbatu berstalaktit rendah, dan mereka harus berjalan hati-hati di tempat yang sedikit licin. Anak-anak terus menyusuri gua dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, mereka sampai di pintu keluar gua. Anak-anak merasa sangat lega. Mereka pun berlari bebas di halaman gua karena ibu guru mengizinkan anak-anak untuk bermain di taman bermain. Ada yang bermain ayunan, ada yang bermain undaran, ada yang bermain perosotan, dan ada pula yang naik tangga majemuk. Ternyata di taman itu ada pohon murbei. Anak-anak segera minta izin pada petugas untuk memetik murbei. Setelah diizinkan, mereka bergegas memetik murbei-murbei itu. Jonathan dan Rafael dengan lincah memanjat pohon murbei. Valencia dan Nadine melompat-lompat menjangkau murbei terendah. Tata dan Natalie bergantian menggunakan sebilah ranting berusaha menjatuhkan buah murbei itu. Sementara Dea dan Tania berusaha mencoba naik ke atas pohon dan berulang kali gagal. Saat sedang asik memetik murbei tersebut, tanpa sengaja Jonathan menjatuhkan gumpalan daun sarang semut merah dan jatuh menimpa Dea serta Tania. Mereka berdua berteriak kaget, mengibas-ibaskan semut dari tubuhnya, dan segera saja semut berhamburan keluar dari sarang itu. Anak-anak yang lain segera lari berhamburan karena takut digigit semut merah. Ibu guru datang membantu Dea dan Tania yang tampak kesakitan digigit semut merah. Akhirnya, kekacauan pun segera teratasi. Untuk menghibur anak-anak, ibu guru mengajak anak-anak untuk memberi makan pada rusa-rusa di samping taman bermain. Mereka tampak gembira memberi makan. Ada yang sedikit takut-takut, ada yang membelai rusa itu. Setelah itu, ibu guru mengajak anak-anak untuk berbaris cuci tangan karena mereka akan istirahat. Selesai cuci tangan, ibu guru mengajak anak-anak beristirahat di bawah pohon pinus. Ada yang bersandar di batang pohon, ada yang mengipas-ngipas tubuhnya, ada pula yang memijat kakinya sembari menikmati bekal mereka. Selesai menikmati bekal, ibu guru mengajak anak-anak untuk kembali ke sekolah. Maka segera anak-anak merapikan bekal dan tas mereka, lalu berbaris rapi dan kembali ke sekolah dengan penuh sukacita.